Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan sesi kedua di pertemuan kita kali ini dalam membaca kitab Al-Ghayatu wat Taqrib, matan fikih yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Ahmad ibn Hasan ibn Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Abu Suja. Kita lanjutkan masih di Kitabut Thaharah. Kata penulis rahimahullah, faslun, pasal. Setelah belum menyebutkan pembahasan air, maka belum sebutkan pasal pertama dalam pembahasan Kitabut Thaharah. Juludul maitati tatahuru bid-dibag illa jildal kalbi wal khinzir. Kata beliau rahimahullah, kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak, kecuali kulit al-kalb dan al-khinzir, dua. Iya, yang dikecualikan. Seluruh kulit bangkai bisa suci dengan disamak. Ini dulu yang kita bahas yang pertama. Artinya, kalau kulitnya hewan yang kita sembelih dengan baca bismillah, tentunya suci walaupun tidak disamak. Ada sapi kita potong atau kambing kita potong, bismillah, kulitnya suci. Itu poin yang pertama. Karena itu asal. Karena dengan disembelihnya itu adalah penghalalannya dan pensuciannya. Di sini yang belum bahas adalah yang tidak disembelih dengan sembelih syar'i atau memang tidak halal dimakan. Belum katakan kulit bangkai. Bangkai itu semua hewan yang mati tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Itu tentunya hukumnya najis, karena bangkai itu haram dimakan, najis semuanya. Cuma apakah kulitnya juga najis? Tidak ada perselisihan najis kulitnya, cuman bisa disucikan kalau disamak, diolah, diproses, apakah dengan memasaknya atau dikasih daun, kemudian dia jadi wadah air, iya, atau jadi ikat pinggang misalnya, atau jadi sepatu, itu jadi suci. Sebelum kita lanjut di yang dikecualikan, kita sebutkan dulu apa dalilnya kalau kulit bangkai itu ketika sudah kita samak, proses menjadi suci. Pernyataan beliau ini rahimahullah tentunya tidak berdasar, ada dalilnya pasti. Bukan yang diucapkan langsung begitu saja tanpa ada dasarnya. Beliau bersandar dengan hadis riwayat Imam Abu Daud, demikian pula Imam An-Nasa'i, dan sanad hadis ini disahihkan dari hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Maimunah belum punya kambing, istri Nabi kita Muhammad SAW, mati tanpa disembelih.
Akhirnya ya namanya mati tidak disembelih, mau dibuang. Pada saat diseret, ditarik, dilihat oleh Nabi SAW. Nabi katakan kepadanya, "Lau akhadtum ihabaha." Seandainya kalian mengambil kulitnya dulu baru dibuang. Kulitnya. Faqalu, kata orang-orang yang pergi membuangnya, "Innaha maitah." Ini kan bangkai. Kan dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa hurrimat alaikumul maitah." Haram bagi kalian bangkai. Artinya para sahabat memahami berarti semuanya, dagingnya apapun haram diambil, namanya bangkai. Tapi di sini Nabi bilang, seandainya kalian ambil kulitnya, makanya mereka menjawab, ini kan bangkai. Apa pernyataan Nabi setelahnya? Yutahhiruhul ma'u wal qard. Ini kulit bisa disucikan oleh air dan al-qard. Qard ini jenis daun yang dimasak di air untuk mensucikan, menyamak kulit yang najis. Ini pernyataan Nabi ini menjelaskan bahwa kulit yang najis bisa suci kalau diubah, kalau disamak. Lebih terang lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubigol ihabu faqad tahur." Apabila kulit telah disamak, maka telah suci. Ini kan jelas sekali pernyataan Nabi. Kecuali dua jenis kulit dari dua jenis hewan. Pertama al-kalbu, anjing, dan al-khinzir, yang kedua babi. Ini dikecualikan. Kalau babi disepakati, kulit babi, apapun yang ada di babi tidak bisa disucikan dengan disamak. Mau dipanaskan atau didinginkan dengan dingin yang sangat, tidak suci. Kalau babi disepakati. Kenapa? Apa sebabnya? Karena babi najis zat. Zatnya babi najis. Zatnya babi najis, haram dimakan. Anjing, para ulama berselisih pendapat apakah bisa suci dengan disamak atau tidak. Dan perselisihannya ini mereka bangun di atas pembahasan itu anjing yang najis adalah air liurnya atau badannya. Ini mereka perselisihkan. Kenapa mereka bisa berselisih tentang anjing? Karena di dalam syariat kita cuma disebutkan adalah air liurnya. Seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW katakan tentang anjing, "Idza walagol kalbu fi ina'i ahadikum faksiluhu sab'an ulahunna bit-turab." Apabila anjing menjilat di tempat air kalian, maka cuci 7 kali. Dicuci 7 kali. Yang pertama dari 7 ini campur dengan tanah airnya. Jadi kalau ember misalnya ada airnya, tuang dulu airnya, baru dicuci 7 kali bekas jilatannya. Bekas jilatannya. Yang pertama air dicampur dengan tanah, dipakai untuk mencucinya. Setelah itu 6 berikutnya dengan air bersih. Ini kan Nabi katakan kalau dia jilat. Dan tidak dinukil bahwa Nabi SAW menyuruh cuci 7 kali kalau dia injak atau dia gesek dengan badannya. Enggak. Cuma dinukil disuruh cuci apa? Jilatannya. Ini membuat mereka berselisih. Sebagian ulama mengatakan yang najis hanyalah air liurnya. Adapun badannya haram dimakan tapi tidak najis. Apalagi dulu katanya di masa Nabi SAW masjid kan tidak ada pintunya. Kadang anjing lewat.
Dan tidak ada penukilan bahwa Nabi menyuruh mereka untuk mencucinya. Ini pendalilan mereka kuat. Sebagian para ulama berpendapat seperti ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat anjing najis zatnya seperti babi. Kenapa? Alasannya betul, Nabi dalam hadis Bukhari Muslim belum perintahkan cuci jilatannya. Tapi kan ini air liur keluar dari mana? Kan air liur ini keluar dari badannya. Dengan itu mereka katakan dia najis zat, najis badan dan air liurnya. Iya. Nah, ketika berpendapat dengan najis badan dan air liurnya, maka kulit anjing sama dengan kulit babi, tidak bisa suci dengan disamak. Disamak. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Walaupun sebenarnya yang paling kuat adalah mazhab selain Syafi'iyah, karena memang begitu nyatanya. Anjing lalu lalang cuma disuruh cuci kalau dia menjilat, sehingga dia haram dimakan. Yang najis adalah jilatannya. Ini pendapat yang cocok, yang benar, yang kuat insya Allah. Maka dengan pembahasan itu berikutnya, apakah kulit anjing suci dengan disamak? Siapa yang mau keluar dari silang pendapat, tidak usah sama kulit babi, kulit anjing. Nah, masih banyak kulit lain, banyak kulit sapinya Pak Nurdin, ya kan? Iya, ini repot-repot anjing. Kalau mau keluar dari silang pendapat, cuma kalau antum berpendapat bahwa yang najis air liurnya, boleh disamak, boleh disamak. Iya. Adapun selain dua ini, dari semua hewan yang tidak boleh dimakan, suci kalau disamak. Misalnya, contoh apa hewan yang tidak dimakan dagingnya? Hah? Buaya. Buaya kan halal dimakan. Hewan air. Tikus. Wah, siapa juga yang mau kulit tikus? Mau dibuat apa kulit tikus? Ini kita mau kulit-kulit yang besar. Ular, harimau. Kan haram dimakan harimau, karena dia termasuk hewan yang memakan mangsanya dengan taringnya. Karena Nabi SAW katakan kullu dinabin minas siba. Setiap yang bertaring dari hewan buas itu diharamkan dimakan. Artinya kulitnya juga kalau mati ya najis, tapi bisa suci dengan cara disamak. Itu semuanya, karena hanya dikecualikan dua, babi dan anjing. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wa admul maitah wa sya'ruha najisun illal adami. Tulangnya bangkai. Tadi kan kita bahas kulitnya. Tulangnya bangkai dan bulunya itu najis, kecuali dari manusia. Tulangnya manusia, bulunya manusia, walaupun dia bangkai, itu tidak najis, karena manusia itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walaqad karramna bani Adam, kami sungguh telah memuliakan anak cucu Adam. Badan Adam tidak najis, tidak saat dia hidup, tidak saat dia mati. Suci hukumnya. Suci hukumnya. Ini terkait dengan manusia. Adapun selain manusia, bangkai selain manusia, tulangnya, dagingnya najis. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan untuk kalian bangkai. Ini kan umum. Kulitnya tadi kita kecualikan karena Nabi sebutkan, kenapa kalian tidak ambil kulitnya kalian samak?
Adapun selain itu hukumnya adalah najis. Adalah najis. Walaupun sebagian para ulama meringankan kalau bulunya, karena itu tidak masuk dari yang hidup walaupun menempel di hewan itu. Karena ketika kita potong tidak sakit hewannya. Jadi mereka meringankan kalau bulunya itu bisa disucikan. Dan bahkan bulunya tidak najis. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah umum, karena berdalil dengan dalil umum ayat yang kami sebutkan tadi. Kita keluarkan kulitnya itu karena ada hadisnya. Kita keluarkan kulitnya itu karena ada hadisnya. Selesai ini permasalahan kulit. Selesai permasalahan kulit. Kemudian beliau berikutnya katanya faslun. Pasal lagi, wala yajuzu istimalu awanid dhahab wal fiddah. Tidak boleh menggunakan sebagai tempat air, tempat wudhu dari emas, tidak pula dari perak. Ini kalau ada ya. Siapa tahu orang kaya sekali, dia tidak cukup Tupperware misalnya, dia pakainya emas dan perak. Boleh nggak dia pakai berwudhu? Kata penulis, tidak boleh menggunakan tempat air yang terbuat dari emas, tidak pula perak. Tidak boleh. Apa dalilnya? Dalil dalam masalah ini sangat banyak. Di antaranya hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la talbasul harir walad dibaj. Jangan kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Tentunya ini bagi laki-laki, karena perempuan halal pakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, wala tasrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddati. Jangan kalian minum di tempat air yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Nabi sebutkan sebabnya. Fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena tempat air yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka orang kafir di dunia, untuk kalian di akhirat. Jadi diakhirkan. Artinya ini haram bagi kita umat Islam. Adapun untuk orang kafir itu adalah yang disegerakan untuk mereka. Kita di akhirat. Kita di akhirat. Lebih jelas lagi hadis. Kalau itu tadi riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, alladhi yashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Sesungguhnya orang yang minum dari tempat air yang terbuat dari emas dan perak, sungguh tiada lain dia meneguhkan ke dalam perutnya api dari neraka jahanam. Ini menunjukkan haramnya karena diancam dari neraka dengan neraka. Ini menunjukkan haramnya karena diancam dengan neraka. Hal tersebut. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Dan boleh menggunakan selain daripada keduanya dari tempat air. Artinya ini masuk tadi kulit, selain kulit anjing dan babi, dan masuk semua bahan lain dari tempat air kecuali emas dan perak. Kenapa? Apa dalilnya ini? Dalilnya adalah qaedah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dalam segala sesuatu itu hukumnya adalah mubah. Asal dalam segala sesuatu hukumnya adalah mubah, boleh, kecuali yang diharamkan oleh syariat kita. Kecuali yang diharamkan oleh syariat kita. Iya. Kemudian berikutnya, setelah belum membahas tempat air, maka belum bahas sekarang mulai menuju wudhu. Belum katakan faslun, pasal lagi. As-siwaku mustahabbun fi kulli hal. Belum masuk dalam masalah siwak. Bersiwak itu disunahkan pada setiap keadaan. Sekarang supaya kita paham dulu apa itu siwak. Siwak digunakan dalam dua penggunaan. Pertama, dia digunakan untuk alat. Yang kedua, digunakan untuk fi'il, perbuatan.
Digunakan untuk alat, maksudnya yang diinginkan adalah kayu siwak. Berarti maksudnya kalau diartinya seperti ini, bersiwak dengan kayu siwak disunahkan di setiap saat. Itu peletakan pertama. Peletakan yang kedua, siwak juga digunakan dalam artian al-fi'il, perbuatan. Setiap orang yang membersihkan mulutnya, maka itu namanya bersiwak. Apapun yang dia pakai, apapun alatnya, yang penting dia berbuat, membersihkan mulutnya, maka sudah dikatakan apa? Bersiwak. Apapun alatnya, bahkan disebut oleh para ulama, dia bersihkan dengan jarinya yang agak kasar seperti sikat gigi misalnya, jarinya sah, dia telah bersiwak. Bahkan yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, walaupun bihirqah, walaupun dengan kain, kita bersihkan mulut walaupun dengan kain, itu sudah dianggap apa? Bersiwak. Dan dua penggunaan ini masuk dalam hal yang disunnahkan. Siwak dalam artian menggunakan kayu siwak atau membersihkan mulut disunahkan di setiap keadaan. Di setiap keadaan. Kemudian beliau katakan, nanti dalilnya sebentar kita akan sebutkan, bahwa siwak ini disunahkan untuk di setiap keadaan. Kemudian beliau katakan, illa ba'da zawalis shaim, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, yaitu setelah masuknya waktu duhur bagi orang yang berpuasa. Cuman pernyataan beliau ini dikecualikan orang yang berpuasa itu tidak kuat. Kenapa bisa? Pertama, mereka berdalil dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Daripada bau misik. Artinya, kalau kita sedang berpuasa dan keluar bau mulut, sunahnya tidak dibersihkan. Karena itu lebih Allah cintai. Lebih Allah cintai. Iya. Itu kata mereka, dalilnya ini. Cuman dalil mereka ini tidak kuat. Kenapa? Pertama, Nabi katakan bau mulut orang berpuasa lebih harum. Kan tidak ada dibilang setelah zawal, setelah zuhur. Bahkan ada orang tidur pagi, makan sahur, habis sholat subuh, mengaji misalnya tidur pagi, bangun tidur, kalau dia cium bau mulutnya kan bau juga. Coba nanti kalau antum puasa, setelah puasa, gitu. Itu kan tetap bau. Ini mengkhususkan setelah zawal, ini butuh dalil. Butuh dalil. Apalagi di sana ada dalil dari Nabi SAW. Beliau katakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap solat. Ini kan setiap solat, solat subuh, solat duhur, solat asar, maghrib, isya. Sementara tadi mereka katakan apa? Dilarang kalau sedang berpuasa setelah zawal. Itu tidak kuat. Bahkan ada hadis lagi di dalam riwayat yang lain. Tadi riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan inda kulli wudu, di setiap kali berwudu. Ya namanya orang berwudu itu kan mau sholat duhur ataupun asar, bahkan di selain itu. Orang mau baca Quran di pagi hari di Ramadan misalnya, kan disunahkan untuk bersiwak. Disunahkan untuk bersiwak di setiap kali wudu. Ini kan tidak ada penetapan setelah zawal. Ditambah lagi bau mulut itu bukan dari mulut. Ini membuat tidak kuat ini pendapat. Ditambah lagi perkataan para ulama, itu bau mulut bukan dari mulut asalnya. Karena
Orang berpuasa walaupun dia sikat giginya, ketika berpuasa tetap ada keluar bau mulut. Kenapa? Karena bau mulut itu dari mi'dah, dari usus dalam lambung, bukan dari mulut. Bukan dari mulut. Maka walaupun dibersihkan mulutnya tetap ada baunya. Dan pendapat ini tentunya yang lebih kuat, bahwa bersiwak disunahkan di setiap keadaan. Hanya saja perlu diperhatikan seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula yang lainnya. Kalau antum bersihkan sikat gigi di saat bulan Ramadan pakai pasta gigi, hati-hati jangan sampai tertelan masuk di tenggorokan. Karena kalau sengaja batal puasanya, kalau tidak sengaja ya tidak batal. Ini saja yang diperhatikan. Itu saja yang diperhatikan. Kemudian beliau katakan, wa huwa fi thalathati mawadi' ashaddu istihbaban. Bersiwak pada 3 tempat lebih sangat disunahkan. Siwak, kita membersihkan mulut kita, itu disunahkan di setiap keadaan. Tapi lebih disunahkan kata beliau pada 3 keadaan. Di mana itu? Kata beliau pertama, inda tagoyuril fam min azmin wa goirihi. Pertama, ketika berubah bau mulut, apa karena lama vakum tidak dipakai, ya, atau selainnya. Pokoknya kalau berubah bau mulut, apakah lama vakum tidak dipakai atau selainnya, misalnya habis makan bawang putih atau bawang merah, atau makan apa saja yang punya bau, berubah bau mulut, maka sunahnya apa? Bersiwak. Itu sangat disunahkan. Apa dalilnya? Apa yang disebutkan tadi oleh penulis rahimahullahu ta'ala, dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq tanpa sanad di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan akan mendatangkan ridho Rabb. Jadi pertama manfaatnya mulut kita bersih. Yang kedua akan mendatangkan ridho Allah. Itu siwak. Perbuatan ringan tapi mendatangkan ridho Allah. Ini tempat pertama. Tempat yang kedua, wa indal qiyami minan naum. Ketika bangun dari tidur, kita tahu bersamalah. Biasanya kalau kita bangun dari tidur, masya Allah, ya, nggak tahu apakah ada yang harum langsung ya. Iya. Kalau kita nggak bisa cium mungkin, ya coba suruh istri cium. Pas bangun tidur, iya. Kalau nggak pingsan ya paling ya sedikit berubah muka. Di situ dianjurkan sekali untuk bersiwak. Saat bangun subuh mau wudhu, siwak dulu. Jangan langsung wudhu pergi ke masjid. Kasihan tetangga sholat. Kita ucapkan amin kan keluar semua hawa. Iya. Dan ingat, kalaupun teman kita tidak terganggu, malaikat terganggu dengan apa yang manusia terganggu. Di situ sangat disunahkan. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha minan naum istaka. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur, beliau bersiwak. Dan diriwayatkan yashusu fahu bisiwak.
Nabi SAW menggosok giginya dengan siwak. Sampai dalam riwayat dikatakan sampai keluar suara maksudnya seperti mau muntah. Karena siwak itu bukan hanya gigi tapi juga lidah. Karena nempel makanan itu bukan juga hanya di gigi tapi juga di mana? Di lidah. Ini sunnahnya. Tempat kedua sangat disunahkan. Tempat ketiga, wa indal qiyami ila sholah. Ketika antum mau sholat. Ketika antum mau sholat. Ini nanti kita bisa kumpulkan kalau pas bangun tidur terus mau sholat. Di situ bisa dilakukan 1 kali untuk 2. Ini ada haditsnya. Tadi yang ana sebutkan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali mau sholat. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya, ini 3 tempat yang beliau sebutkan dianjurkan untuk bersiwak. Masih ada sebenarnya tempat lain yang belum sebutkan, yang belum tidak sebutkan, yaitu ketika mau masuk rumah. Antum kalau mau masuk rumah kan ada anak istri yang tunggu. Sunnahnya itu sebelum masuk bersiwak dulu. Sebagaimana istri sunnahnya kalau suami sudah mau datang, dia cukur yang perlu dicukur, rapikan yang perlu dirapikan. Apalagi pulang safar. Ya, pulang safar. Suami juga begitu. Pulang jangan langsung masuk. Bersihkan dulu yang bisa dibersihkan. Di antaranya bersiwak. Aisyah ditanya oleh Nabi SAW. Nabi kalau masuk rumah belum mulai dengan apa? Maka kata Aisyah belum mulai dengan bersiwak. Kan tidak bagus masuk langsung ya cium istri. Wah, istri langsung tangannya kipas-kipas. Kan tidak enak perasaan. Iya, ini di antara tempat ketika mau masuk rumah. Tempat yang kedua yang Nabi dan yang beliau juga tidak sebutkan ketika membaca Quran. Ketika antum baca Quran disunahkan untuk bersiwak sebelumnya. Karena malaikat ketika ada seorang membaca Quran sebagaimana dalam hadis Nabi, malaikat akan mendengarkan. Dan dia akan mendekat dari orang yang baca Quran sampai mulutnya dekat dari mulut orang yang membaca. Gimana kalau keluar bau tidak bagus? Ini yang mendekat siapa? Malaikat. Ini di antara tempat yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Itu kita sebutkan untuk menggenapkan faedah. Selesai siwak. Kemudian berikutnya faslun, fasal. Ini sudah masuk wudhu. Beliau bahas wudhu ini tidak berurut ya, tapi beliau pisah antara wajib dan sunnah, tidak bahas berurut. Beliau berkata, wa faraidul wudu'i sittatun. Kewajiban-kewajiban yang harus ada ketika berwudu ada 6. Ada 6. 6 ini sebelum penulis sebutkan, saya sebutkan dulu 4 diantaranya. Karena ini disebutkan dalam satu konteks nas ayat. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini 4 diantaranya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau berdiri melakukan sholat, maka cuci wajah kalian 1, tangan sampai ke siku 2, usap kepala kalian 3, cuci kaki kalian sampai ke mata kaki 4. Ini langsung sebutkan sekaligus. Ini kewajiban wudhu langsung sekaligus 4. Berarti sebentar sisa 6. Ya sisa 2. Sisa 2.
Apa saja itu kita lihat. Pertama, an-niyah. Kewajiban wudu yang pertama adalah niat. Adalah niat. Apa dalilnya? Kalau niat wajib dalam berwudu, pertama, wudu itu ibadah. Bahkan dia ibadah penting karena syarat sahnya sholat. Namanya ibadah itu dipersyaratkan harus ada niatnya. Kalau tidak ada niat, tidak ada pahala. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Artinya, kalau dia tidak berniat, tidak dapat apa-apa. Ini syaratnya. Dan para ulama bersepakat bahwa niat ini tidak dilafadzkan sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Niat di dalam berwudu tidak dilafadzkan. Tidak ada lafaz nawaitu an atawaddo. Tidak ada. Ini disepakati oleh para ulama, tidak ada lafaznya. Dalam buku Syafi'i tidak ada juga disebutkan ini. Yang wajib adalah niat, dan niat itu tempatnya di hati. Niat ini tempatnya adalah di hati. Ini kewajiban pertama. Yang kedua, wa ghuslul wajah. Ini tadi Ana sudah sebutkan, mencuci wajah. Dalilnya ayat yang Ana sebutkan duluan tadi. Cuman di sini Ana ingin menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Syafi'iyah rahimahumullah, batas wajah. Batas wajah. Wajah itu disebutkan oleh mereka batasannya, panjangnya itu dari atas tempat tumbuhnya rambut orang biasa sampai ke kedua tulang pipi bagian bawah dan tulang dagu. Itu panjangnya wajah. Tempat tumbuh rambutnya orang biasa, bukan yang tidak biasa, yang tidak ada rambutnya kecuali bagian belakang. Atau yang luar biasa, rambutnya sampai ke jidat. Tidak, ini orang biasa yang menjadi ukurannya. Keumuman orang. Dari situ sampai ke tulang pipi ini bagian bawah dan dagu. Ini panjangnya. Adapun lebarnya dari telinga ke telinga. Atau ini di depan tulang lembek ini, bagian depan lubang telinga ada tulang lembek. Dari situ sampai ke tulang lembek berikutnya. Di telinga, masing-masing kita di depan lubang telinga itu ada semacam pematangnya, pembatas antara wajah dan telinga. Pembatas antara wajah dan telinga itu lebarnya. Itu lebarnya. Ah, ini wajib. Tidak sah wudhu tanpa ini dicuci. Tanpa ini dicuci. Berdalil dengan ayat tadi yang Ana sebutkan, faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Yang berikutnya, wa ghuslul yadain ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan bersamaan dengan kedua siku. Maksudnya siku itu masuk. Siku itu masuk bersama kedua siku. Apa dalilnya? Ayat yang Ana sebutkan tadi, surah Al-Maidah ayat 6. Iya, Allah memang langsung sebutkan, wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai ke siku. Adapun telapak tangan nanti. Ini yang disebutkan duluan, ini yang wajib. Yang wajib. Tangan sampai ke siku. Dalilnya ayat Quran tadi. Berikutnya, wa masur ra's. Termasuk kewajiban dalam wudu adalah mengusap kepala. Cuman dalam mazhab Syafi'iyah, mengusap yang wajib menurut mereka adalah sebahagian. Kalau bagian depan saja itu sudah dianggap sah. Sunnahnya seluruhnya.
memang ada perselisihan antara mazhab Syafi'iyah dan selain mereka dalam masalah kewajiban dalam mengusap kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah mereka katakan yang wajib adalah bagian depannya. Adapun kalau seluruhnya itu sunnah. Apa dalil mereka? Pertama, sebenarnya mereka menyebutkan dalil ayat. Allah Subhanahu wa taala katakan wamsahu biruusikum, usap kepala kalian. Ya namanya kalau orang usap sedikit saja itu sudah dianggap mengusap. Sudah dianggap apa? Mengusap. Ditambah lagi mereka berdalil dengan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Belum menukil bahwasanya Nabi SAW masaha ala binasiyatihi wa alal imamah. Nabi SAW pernah mengusap di atas ubun-ubunnya, kemudian belum melanjutkan di atas imamah. Jadi bagian depan saja, kemudian lanjut di mana? Di atas imamah. Ini dalil mereka. Menunjukkan bahwa yang wajib bagian depan. Karena kalau wajib seluruhnya kata mereka, pasti akan dibuka imamah baru usap. Ini Nabi tidak buka. Nabi cuma usap bagian depan, kemudian lanjut di atas imamah. Ini pendapat dalam Syafi'iyah. Dan yang benarnya adalah pendapat selain dari Syafi'iyah, yaitu yang menyatakan bahwa dalam mengusap kepala itu adalah yang wajib seluruhnya, bukan sebagiannya. Apa alasannya? Dalil Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan tadi di ayat, wamsahu biruusikum, usap kepala kalian. Huruf ba itu bermakna seluruh. Yang di awal ru'us ada ba, biruusikum. Itu huruf ba bermakna seluruh. Berarti terjemahannya usaplah seluruh kepala kalian. Ditambah lagi ada hadis di sana riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, bahwasanya belum menerangkan wudu Nabi SAW, belum terangkan cara mengusapnya. Fa'aqbala bihima wa adbara. Nabi mengusap seluruh kepalanya, maju ke depan dan ke belakang, dan belum contohkan. Fabada bimuqaddami ra'si. Ini hadis Bukhari Muslim. Maka belum memulai dengan bagian depan kepalanya, dengan kedua tangannya. Bagian depan dari kepalanya. Tsumma dhahaba bihima ila qafah. Kemudian beliau jalankan sampai ke belakang di ujung kepalanya. Tsumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian beliau kembali ke tempat yang belum memulainya tadi. Ini kan menunjukkan apa? Seluruhnya. Adapun dalil kalian dengan menyatakan bahwa Nabi pernah mengusap di depan, kemudian melanjutkan di atas imamah. Ini kan memang saat pakai imamah, tidak ada perselisihan. Kalau kita sedang memakai imamah atau akhwat perempuan sedang memakai jilbab, itu bahkan boleh langsung usap di atas imamah tanpa bagian depan kepala. Kan sunnahnya ada dua cara. Boleh usap bagian depan dulu, baru lanjut di imamah. Demikian pula akhwat, boleh usap bagian depan kepalanya, baru lanjut di atas jilbab. Bahkan boleh langsung usap di atas imamah saja tanpa diusap bagian depan kepalanya. Juga perempuan sama seperti itu. Ini kan pembahasan kita bukan saat pakai imamah. Pembahasan kita adalah saat tidak pakai imamah. Bolehkah bolehkah kita mengusap sebagian atau harus seluruhnya? Saat tidak pakai harus seluruhnya. Itu pendapat yang kuatnya insya Allah, berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya, wa ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Ini yang kelima, yang wajib mencuci kedua kaki bersama mata kaki. Mata kaki itu yang ada dua. Setiap orang punya 4 mata kaki. 2 di kaki kiri, 2 di kaki kanan. Mata kaki itu tulang yang menonjol di bagian dalam dan di bagian luar apa? Kaki. Itu namanya mata kaki.
Iya? Kaci-kaci. Baiklah. Iya. Bahasa sini itu Pak ya. Baik. Iya, kaci-kaci ya. Bukan ndak kaci Pak ya. Lain lagi itu ya. Baik. Alhamdulillah. Ini, itu juga ikut dicuci. Itu juga ikut dicuci. Karena mereka bilang ma'al ka'bain, bersama dengan kedua mata kaki. Apa dalilnya kalau ini wajib? Ayat yang kita sebutkan tadi. Kan ada disebutkan di dalamnya wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini jelas. Kemudian yang terakhir, kata beliau rahimahullah, wat tartibu ala ma dzakarna. Yang terakhir dari yang wajib dicuci adalah berurut di atas apa yang kami sebutkan tadi. Dalam berwudu itu harus berurut sesuai dengan urutan yang diterangkan. Artinya kalau kita hanya terbatas pada yang wajib, berarti wajah dulu, baru tangan sampai ke siku, baru usap kepala, setelah itu kaki. Tidak boleh kaki dulu, baru tangan, baru muka, baru kepala. Supaya mulai dari atas. Ya, atau mulai dari bawah dulu ya. Kaki naik ke tangan, naik ke muka, naik ke kepala. Atau kepala dulu, baru muka, baru tangan, baru kaki, dari bawah ke atas. Tidak, harus tertib. Kenapa? Karena Allah sebutkan secara berurut di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian berdiri untuk melakukan sholat, cuci wajah kalian. Pertama, wa aydikum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu birusikum, usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Kalau seandainya tidak berurut, maka pasti Allah akan sebutkan semua yang dicuci dulu, baru yang diusap. Tapi ini di tengah-tengah ada yang diusap. Itu menunjukkan harus berurut. Ini wajib. Ini kewajiban-kewajiban di dalam berwudu. Sunnahnya apa saja? Kata beliau, wa sunanuhu asyru khisal. Sunnah-sunnahnya ada 10 perkara. Sunnah-sunnah dalam berwudu. Dan apa yang beliau sebutkan nanti ini memang ada betul sunnahnya, dan ada yang dimasukkan ke sebelumnya. Karena ada perselisihan. Sunnahnya ada 10. Apa itu? Yang pertama, at-tasmiyah. Kita membaca bismillah. Ini sepakat para ulama, hukumnya adalah sunnah. Kita baca bismillah di awal wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke tempat air atau sebelum mencuci yang lain. Ini juga sepakat para ulama, hukum mencuci kedua telapak tangan ini sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu tangan sampai ke siku. Adapun telapak tangan di awal wudu sunnah. Ini juga disepakati oleh para ulama. Berdalil dengan hadits Utsman bin Affan dalam riwayat Imam Muslim, demikian pula Imam Al-Bukhari sebelumnya. Juga berdalil dengan hadits Abdullah bin Zaid dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya wal madmada wal istinsyaq. Sunnah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kalau ini diperselisihkan karena para ulama rahimahumullah berbeda pendapat hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dalam mazhab Syafi'iyah seperti yang disebutkan oleh penulis, sunnah. Alasan mereka karena tidak disebutkan di ayat. Ayat tadi hanya langsung suruh apa? Faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Tidak ada dibilang kumur-kumur baru cuci wajah, tidak ada. Makanya kata mereka sunnah.
Sementara ulama yang lain selain Syafi'iyah menganggap bahwa mencuci, ya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung hukumnya adalah wajib. Kenapa? Alasan pertama, karena dia masuk dalam kategori wajah. Iya kan? Hidung dan mulut masuk di mana? Wajah. Itu alasan mereka pertama. Alasan kedua, ada perintah dari Nabi SAW. Ada perintah dari Nabi SAW. Misalnya tentang kumur-kumur. Kata Nabi SAW, "Idza tawadda'tum famadmid." Apabila kalian berwudu, maka berkumur-kumurlah. Perintah. Dan asal dalam perintah hukumnya apa? Wajib. Demikian pula memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Datang perintah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bagi siapa yang berwudu, hendaklah dia beristinsyak, kemudian yantathir, mengeluarkannya. Kemudian dia mengeluarkannya. Ini, dan pendapat yang kedua ini yang kuatnya. Hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung adalah wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah. Kemudian pembahasan tambahan, karena penulis tidak sebutkan, apakah ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu dipisah atau disambung? Pembahasannya, apakah dipisah? Dipisah artinya kita ambil air untuk kumur-kumur 3 kali, kemudian kita ambil air untuk hidung 3 kali, jadinya 6. 3 untuk mulut, 3 untuk hidung. Atau disambung, dalam artian kita ambil air 1 kali untuk mulut sebagian, untuk hidung sebagian. 2 kali lagi mulut sebagian, hidung sekalian, kemudian ketiga. Dalam masalah ini pendapat mayoritas ulama termasuk Syafi'iyah, saya ingatkan termasuk Syafi'iyah, itu disatukan, bukan dipisah. Itu disatukan. Yang memisahkan adalah dinukil dari sebagian orang Malikiyah, disandarkan kepada mereka. Mereka memisahkan. Tapi yang jelas dan yang sahihnya adalah pendapat mayoritas. Berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung bikafin wahid, dengan 1 telapak tangan, dan 3 kali ambil air. Kalau dibilang 1 telapak tangan 3 kali ambil air, berarti ini dipisah atau disambung? Disambung. Karena kalau dipisah pasti dibilang 6 kali. Dan ini pendapat tentunya yang benarnya, yang menyatakan disambung dengan 3 kali ambil air, bukan 6 kali. Bukan 6 kali. Iya. Kemudian berikutnya, wasti'abur ra'si bil massi. Ini tadi yang kita sudah bahas. Mengusap seluruh kepala. Perhatikan mazhab Syafi'iyah. Jadi di orang awam kadang kalau kita usap seluruh kepala dia anggap aneh. Padahal dalam mazhab Syafi'iyah itu sunnah juga. Cuman bedanya mereka dengan mayoritas ulama, mayoritas mengatakan wajib. Berdalil dengan ayat. Syafi'iyah mengatakan sunnah. Ya, untuk keluar dari silang pendapat, lakukan. Karena yang sunnah juga itu dianjurkan. Mengusap seluruh kepala. Wa masul udhunain. Berikutnya sekarang adalah mengusap kedua telinga. Masalah mengusap 2 telinga ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dipisah dengan kepala atau disambung? Yaitu maksudnya, apakah ambil 1 air untuk kepala, kemudian ambil 1 kali lagi air untuk telinga? Mereka berselisih. Pendapat pertama mereka katakan dipisah. Air untuk kepala berbeda dengan air untuk telinga.
dipisah, tidak disambung. Ini pendapat ada dalilnya. Mereka nukil hadis bahwa Nabi SAW mengambil air untuk telinga berbeda dengan air untuk kepala. Cuman hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang mengatakan berbeda. Dan kalaupun sahih, mungkin yang diinginkan adalah ketika mengusap kepala, kering tangannya, sehingga belum basahi lagi dan melanjutkan mengusap di atas telinga. Itu nanti jawabannya. Sementara pendapat yang kedua dan ini yang kuat, bahwa di dalam mengusap kepala itu setelah selesai ke belakang kemudian ke depan, selesai itu turun ke telinga dengan cara meletakkan jari telunjuk ke bagian dalam, kemudian ibu jari di bagian luarnya telinga, di bagian luarnya telinga. Itu caranya. Dan ini pendapat yang kuat. Kenapa? Pertama, datang dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menukil Nabi SAW bersabda, al-udhunan minar ra's. Kedua telinga ini masuk bagiannya kepala. Kedua telinga ini masuk bagiannya kepala. Artinya kalau dalam wudhu dia diusap, lanjutannya siapa? Kepala. Lanjutannya kepala. Dan ini tentunya kuat karena hadisnya seperti itu. Apalagi datang dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang menjelaskan cara mengusap telinga dengan cara yang Anda sebutkan tadi, yaitu dari kepala kita lanjut ke telinga, jari telunjuk itu bagian dalam telinga, kemudian ibu jari bagian luarnya, bagian belakangnya, diusap sama dengan kepala satu kali. Diusap sama dengan kepala apa? Satu kali. Ini pendapat yang kuatnya. Kemudian beliau katakan berikutnya, wa takhlilu al-lihiyati al-kassah. Kemudian sunnah dalam berwudu adalah menyela jenggot yang tebal. Jenggot tebal maksudnya kalau kita pandang tidak kelihatan kulit dagunya. Itu disunahkan untuk bagi orang yang berwudu untuk menyelai jenggotnya. Sunnah. Tapi bagi orang yang jenggot tipis tidak sunnah. Bahkan wajib dia cuci kulit dagunya kalau jenggot tipis, karena tidak menutupi kulit dagunya. Karena dagu ini kan masih wajah. Masih apa? Wajah. Contohnya misalnya di sini ya Pak Kamal ya, itu sudah jenggot tebal karena tidak kelihatan lagi kulitnya. Ya, kalau tipis seperti Pak Muhayyan, Haji Ado, itu semua tipis. Apalagi tambah sudah putih Pak ya. Sudah tambah tipis. Alhamdulillah. Ya. Ini definisi putih. Definisi putih. Definisi tipis. Iya. Definisi tipis dan tebalnya. Definisi tipis dan tebalnya. Apa dalilnya kalau sunnah menyelai jenggot yang tebal? Yaitu ada disebut dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, demikian pula bahkan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai hadits yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Ketika berwudu. Ini sunnahnya. Wa takhlilu asabi'ir rijlaini, termasuk sunnah adalah menyela-nyela jari jemari kaki. Jari kaki sunnah untuk kita masukkan jari kita di kaki. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, yaitu dengan cara memasukkan pakai jari kelingking. Walaupun boleh dengan jari jemari semuanya langsung.
tapi sunnahnya pakai jari kelingking. Terserah mau kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ya, ada beberapa hal yang disebutkan oleh orang-orang dalam masalah ini, katanya kalau mulai dari kelingking kiri, akhirnya kalau mulai dari kelingking kanan, akhirnya harus di kelingking kiri, yaitu berurut begitu. Dalam masalah ini bebas saja, terserah mau mulai dari kelingking atau dari ibu jari, itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah hukumnya. Iya. Berikutnya termasuk yang sunnah adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Kalau ada pasangan kanan kirinya. Hukumnya sunnah. Kenapa tidak wajib kita kanan dulu baru kiri? Karena di ayat cuma disebutkan cucilah tangan kalian sampai ke siku, cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Tidak disebutkan kanan dulu kiri dulu. Maka hal ini hukumnya adalah sunnah. Berdalil dengan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senang memulai dengan yang kanan-kanan. Fitanaulihi dalam bersandal, wa tatahurihi dalam bersuci, wa tarajjulihi dalam bersisir, ya, wa fi sya'nihi kulli, dan dalam setiap keadaannya. Beliau senang memulai dengan yang kanan. Beliau senang memulai dengan yang kanan. Ini sunnahnya. Kemudian yang terakhir kata beliau sunnahnya wat taharatu salatan, dan bersuci 3 kali itu hukumnya sunnah. Kenapa hukumnya sunnah 3 kali? Karena wudu itu boleh sekali, boleh 2 kali, dan boleh 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Batas wajibnya sekali. Tentunya kecuali kepala. Karena datang dalam hadits Abdullah bin Zaid, Nabi SAW mengusap kepalanya marra wahidah, hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Itu tentunya di dalam pembahasan sunnah-sunnah berwudu. Dengan ini sudah selesai berwudu. Setelahnya beliau akan membahas istinja. Iya. Kalau ada pertanyaan kita tanya jawab dulu sebelum berlanjut, karena ini sudah selesai wudu. Setelahnya akan bahas istinja, pembatal-pembatal wudu, dan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain. Kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Silakan. Yang mana yang dimaksud itu tempat minum yang terbuat dari emas dan perak? Apakah yang memang bahan dasarnya dari emas atau perak, atau seperti gelas-gelas yang dicat warna emas dan perak? Baik, masya Allah. Bagus juga pertanyaannya. Iya. Jadi pertanyaannya, mana yang dimaksud dengan gelas-gelas dari emas dan perak? Apakah bahannya emas dan perak atau yang dicat dengan warna emas atau warna perak? Tentunya yang bahannya emas dan perak, bukan yang dicat. Iya. Yang bahannya memang emas dan perak. Iya, bukan yang bentuk catnya warna emas atau perak, bukan. Bahan dasarnya emas atau perak. Sama dengan pakai sutra tadi. Yang halal bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Maksudnya sutra yang berasal dari ulat sutra, bukan sutra buatan. Kalau sutra buatan maksudnya kainnya halus seperti sutra, tapi bukan bahannya dari ulat sutra. Itu halal. Itu wallahu alam. Memakai sama, tidak boleh. Abu Soleh cerita ini bertanya, bagaimana kalau perempuan menggunakan wadah tempat wudunya emas dan perak? Masya Allah, kaya sekali Abu Soleh ya. Masya Allah, beliau ternyata punya tempat air dari emas dan perak di rumahnya. Iya, Masya Allah.
Iya. Apa hukumnya? Tidak boleh. Perempuan hanya boleh berhias. Boleh pakai emas dan perak dalam artian dia perhiasan. Adapun piring atau tempat air, sekaya apapun kita Abu Soleh, itu tidak boleh. Karena tadi disebut oleh Nabi, itu untuk orang kafir di dunia kalau piring, tempat air. Untuk orang Islam nanti di akhirat. Kalau tempat air, adapun perhiasan boleh. Karena para sahabat berhias, istrinya berhias dengan emas dan perak. Iya, jadi dia pahami sebenarnya hadis itu Pak Abu Hayyan, yaitu indah kuli sholah, di setiap kali mau sholat. Jadi pas sudah berdiri di sof, ya, dia tidak paham kalau bersiwak itu kan menyingkirkan kotoran. Dia di tempat-tempat yang pas dan tepat. Kan indah kuli sholat itu bahkan Pak sebelum wudhu, itu kan juga di sisi sholat. Itu dia tidak paham. Apalagi nanti akan keluar baunya di tetangga, kasihan. Iya. Jadi tidak, salah. Iya. Itu akan mengganggu yang lain. Itu akan mengganggu yang lain. Iya. Kalau misalkan pertama tangan 1 kali, tapi selanjutnya 3 kali atau 2 kali gimana? Tidak apa-apa. Kan batas wajibnya sekali. Siapa yang wudunya tidak sama semuanya, tidak apa-apa. Boleh. Tidak apa-apa. Karena hukumnya sunnah 2 kali atau sunnah 3 kali. Yang penting jangan lebih. Karena kalau lebih dia telah dolim dan telah melampaui batas. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Silakan. Iya, baik. Ada pertanyaan. Apa hukumnya berdoa setiap kali wudu? Maksudnya bukan setiap kali mau wudu, tapi kalau cuci wajah dia baca doa Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddul wajah al-wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari wajah-wajah menghitam. Ketika dia cuci tangan, dia juga Allahumma ati tangan kanan, Allahumma ati kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku di tangan kanan. Pas cuci kiri dia baca Allahumma la tu'ti kitabi biyasimali. Ya Allah, jangan berikan kitabku di sebelah kirinya. Cuci kaki dia juga baca, dia bilang Allahumma la tazil qadami yauma tazilul aqdam. Katanya, ya Allah, jangan tergelincirkan kakiku saat kaki-kaki tergelincir nanti di hari kiamat. Itu dia baca. Ini Pak hadis palsu. Banyak, karena mereka meriwayatkan hadis ini tadi dari kalangan orang sufi. Hadis palsu disebutkan oleh ulama hadis di rijalul majruhin, di rawi-rawi yang tidak diterima hadisnya. Ada lagi? Tidak ada dari akhwat? Silakan Pak. Kalau tidak apa-apa. Maksudnya dia sampai siku. Kalau sampai lengan bagaimana? Lengan atas sini. Tidak apa-apa, boleh. Abu Hurairah beliau lebihkan. Beliau kalau berwudu selalu dia kasih lebih. Untuk hati-hatinya. Supaya masuk siku. Pas mencuci kaki, beliau lebihkan dari mata kaki. Itu ijtihad beliau, tapi hati-hati boleh. Enggak. Doa setelah wudu itu yang sahih adalah hadis Umar bin Khattab. Yang Nabi SAW katakan bahwa siapa yang berwudu sempurna kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Itu hadis yang sahih dari Nabi. Apakah angkat tangan? Tidak dinukil bahwa Nabi angkat tangan ketika doa berwudu.
sama tadi Pak. Assalamualaikum. Hah? Oh, saya kira doa wudhu. Saya kira kita tidur Pak. Makanya saya salam kita tadi. Iya. Baik. Iya, karena orang tanya-tanya wudhu belum langsung tanya doa. Saya kira doa wudhu. Iya, harus angkat tangan. Oh, doa umum ya, Abu Daya ya. Baik. Kalau doa umum sunnah mengangkat tangan. Iya, sunnah mengangkat tangan. Doa secara umum sunnah. Kecuali doa-doa yang tidak dinukil Nabi mengangkat tangan. Karena dalam hadis Nabi SAW bahwa di antara sebab terkabulnya doa itu kita angkat tangan saat berdoa. Kita angkat tangan saat berdoa. Itu wallahu a'lam. Perempuan bagaimana cara? Cara apa ini? Begini tangan tak? Hah? Oh, cara mengusap kepala. Baik. Ya, saya kira apa cara begini ya. Alhamdulillah. Ternyata belum tidak bisa bahasakan. Cuman belum gerakan tangannya. Baik. Kalau perempuan bagaimana mengusap kepalanya? Kepala Pak dia usap. Bukan rambut. Bukan rambut. Tidak perlu dia usap semua rambutnya panjang sampai ke pinggangnya. Dia usap semua. Tidak. Kepala. Yang disuruh usap kepala. Bukan rambut. Seperti itu. Sunnah. Jangan salah aja tuh. Tadi dimasukkan di sunnah. Baca di luar. Iya, sebelum masuk. Enggak ada aturannya aja tuh. Itu cuci tangan dibilangkan Allah cuma katakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tangan kalian, cucilah muka kalian dan tangan sampai ke siku. Di sini enggak apa-apa mau mulai dari tengah ke bawah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, tidak ada. Yang penting tangan dari sini sampai ke siku tercuci. Itu Pak. Iya, itu dalam riwayat Imam Tirmidzi tambahannya. Cuma para ulama hadits menganggap tambahan itu syadz karena menyelisih rawi yang lebih kuat. Walaupun Syekh Albani hasankan karena ada pendukungnya. Cuma Syekh Mukbil dhaifkan karena menyelisih riwayat dalam sahih. Tidak, karena memang sunnah wudhu setiap kali sholat. Boleh berwudhu 1 kali untuk 5 kali sholat, selama tidak batal. Iya, tapi sunnahnya perbanyak wudhu. Tidak apa-apa, boleh. Bukan takalluf. Karena setiap kali kita berwudhu akan keluar bersama air wudhu itu dosa-dosa kita, dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Seperti itu wallahu a'lam. Silakan Pak. Sepatu tinggal diusap. Apakah itu bisa dikiaskan untuk yang pakai jam tangan dengan cincin, Ustaz? Baik. Jadi beliau tanya, ini kan kalau dalam wudhu, ketika kita pakai sepatu, itu kan boleh diusap di atas sepatu. Apakah boleh kita kiaskan dengan jam tangan dan cincin? Yaitu kalau pakai jam tangan, usap di atas jam tangan. Gitu Pak ya? Iya, lafadznya pas sepatu, bukan jam tangan. Iya. Lafadznya Pak, lafadznya bahwa Nabi SAW dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah di sebuah perjalanan. Jadi Nabi SAW berwudu. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi. Maka saya pun merunduk untuk membukakan sepatu Nabi SAW. Maka Nabi katakan, dakhuma fa inni adqaltuhuma tahiratain.
biarkan, jangan usah dibuka. Saya pakainya dalam keadaan toharoh. Ini sepatu Pak, tidak bisa dikiaskan. Harus ada lapatnya. Harus ada lapatnya. Seperti itu Pak. Berwudu baru tidur. Iya, dari kita Ji. Ini ada pertanyaan dari Abu Daya bilang kita kan sunnah berwudu sebelum tidur. Itu tapi kita berbilang sunnah berwudu sebelum tidur itu apa dalilnya? Itu kalau kita datangi istri tak sebelum tidur. Kan ada hadis Pak. Nabi ditanya, ayarkudu ahaduna wa huwa junub? Apakah boleh salah seorang dari kami tidur padahal dia lagi junub? Maksudnya dia datangi istrinya di awal malam. Misalnya ini Abu Daya. Kemudian dia mau tidur, belum bertanya, apakah kami boleh tidur dalam keadaan sudah mendatangi istri junub? Belum mandi, karena mandi mau diakhirkan nanti subuh. Iya. Kata Nabi, na'am idza tawadda'a. Iya, kalau dia berwudu. Jadi kalau kita junub sebelum tidur sunnah berwudu. Tapi setelah berwudu, 2 kali mau lagi. Misalnya Abu Daya ya, misal ini. Karena ketika wudu ternyata muncul lagi semangat baru. Misalnya, atau batal. Anak-anak ketawa, mau tahu apa ini anak-anak? Betul-betul. Iya. Ini untuk Abu Daya ini, bukan kalian. Baik. Iya. Jadi habis wudu batal, kentut misalnya. Apakah perlu wudu lagi? Enggak, ini kan sunnah. Sunnah. Kalau kita bilang harus itu kan wajib. Sunnahnya kita berwudu. Tapi kalau batal tidak mengapa, langsung tidur. Seperti itu. Gimana Pak? Jangan sampai tuh was-was Pak. Karena kita pertama harus bangun di atas yang yakin. Kalau memang yakin kurang, ulang. Tapi kalau tidak perlu. Karena asalnya kalau sudah berwudu berarti sudah sah. Sudah sah. Kalau timbul keraguan setelah itu, maka itu dihilangkan. Karena kaidah umumnya Pak, kaidah asal, kaidah besar dalam syariat kita, al-yakin la yazulu bisyak. Namanya keyakinan itu tidak bisa hilang kalau ada hal yang meragukan, was-was. Itu wallahu a'lam. Ini juga dari Mas Aul, pernah saya juga alami sholat subuh, saya tanya akhir sebelum imam salam, saya merasakan ingin buang air Ustaz. Ingin? Ya, mau buang air. Mau buang ya, baru mau ya? Sudah terasa Ustaz. Saya tetap lanjutkan sholat Ustaz. Pas di perjalanan pulang, saya ragu Ustaz, apakah tadi saya ingin sholat di sah atau tidak? Sampai di rumah saya ulang Ustaz. Jadi pada saat sholat subuh sudah mau salam ya, muncul seperti mau buang angin. Jadi pas pulang kita ragu, akhirnya kita ada hadis dari Nabi SAW katanya gini, belum ditanya tentang seorang lelaki yukhayyal ilaih, dihayalkan kepadanya kalau dia sudah buang angin, apakah dia perlu keluar untuk sholat? Apa kata Nabi SAW ketika ditanya tentang masalah yang seperti itu? Kata beliau, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Jangan dia batalkan sholatnya sampai dia dengar suara. Suara masing-masing bedalah. Nah, sampai dia dengar suara, intinya kita paham. Atau dia cium bau. Kalau kita tidak ada suara tapi Masya Allah, baunya lumayan. Itu baru Pak. Artinya itu hanya ragu tadi itu. Yakinnya itu yakinnya.
Ini dalil dari kaidah yang Anda sebutkan tadi. Bahwa kalau hanya sekadar dihayalkan, diwaswaskan, enggak. Sampai kita dengar suara atau cium bau. Seperti itu. Enggak perlu kita ulang. Ada pendapat yang Ustaz, kalau misalnya berniat untuk wudu, terus berendam Ustaz, apakah wudhunya bisa berendam di dalam kolam renang? Begitu. Memang betul, sah. Ada orang berniat untuk berwudu, tapi langsung nyemplung ke kolam renang, begitu. Sah nggak wudunya? Sah. Dalilnya hadis sahih. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini sudah dia niatkan. Sudah ia niatkan, maka dia dapatkan apa yang dia niatkan. Sah. Iya, kan air lautnya saja kan suci dan mensucikan. Demikian pula yang dikelola, diolah menjadi air tawar, sama. Kan masih air mutlak namanya. Masih air mutlak, iya kan? Kalau kita baru biasa tidak masuk air di hidup, bagaimana? Enggak perlu, maksudnya tidak masuk di sini. Air itu kan yang penting sudah masuk di sini. Kalau masuk menghirupnya itu sunnah. Sunnah kan bersungguh-sungguh dalam menghirupnya, sunnah. Karena Nabi SAW katakan balighu fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung, menghirupnya, kecuali kamu sedang berpuasa. Artinya yang penting sudah masuk di lubang depannya ini sudah dianggap sah. Seperti itu. Baik, alhamdulillah kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi sebentar dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan buang air dan istinja insyaallah.